Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-111. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, melihat kedatangan anak muda dan mendengar kata-katanya untuk mencoba melawannya, Lowoijo seperti dihantam batu hitam sebesar kepalanya. Ia menjadi marah sekali, sedemikian marahnya sehingga untuk beberapa saat ia terpaku gemetar di tempatnya. Mantingan pun terheran-heran mendengar permintaan Arya Saloka itu. Apakah benar-benar ia akan melakukannya? Dalam pada itu Mantingan pun kemudian menengok ke segenap arah untuk mencari di manakah orang-orang yang baru saja bertempur melawan Arya Saloka. Tetapi yang tampak hanyalah kegelapan malam. Di sana-sini tampak beberapa orang yang terikat dalam pertempuran berpasang-pasang. Jaladri melawan Carang Lampit, Rara Wilis melawan Wadas Gunung, Wirasaba melawan Cemoro Ageng dan Ketapang, sedangkan Widuri melawan Bagolan. Karena keheranannya, maka tanpa sengaja Mantingan bertanya, "Di manakah lawan Angger tadi?" Arya Saloka masih saja tersenyum. "Aku terpaksa membunuh mereka, Paman. Karena ternyata sudah tidak mau mendengar peringatanku. Bahkan mereka dengan ganasnya mencoba membunuh aku pula." "Kau bunuh mereka bertiga?" Tiba-tiba terdengar Lowoijo berteriak. "Maaf Lowoijo," jawab Arya Saloka. "Anak buahmu itu terlalu keras kepala." Sekali lagi dada Lowoijo terguncang. Ketika ia memandang berkeliling, ia masih melihat Wadas Gunung, Cemoro Ageng, Ketapang, Bagolan, Carang Lampit, dan Tembini yang terluka. Kalau demikian maka orang-orang yang terbunuh itu adalah Bandotan, Jadipa, dan seorang kebanggaannya yang bernama Kiai Soto Gebang. Dengan hampir tidak percaya Lowoijo sekali lagi berteriak, "Benar kau lakukan pembunuhan itu?" "Aku tidak bermaksud demikian Lowoijo. Aku sekedar membela diri. Dan aku tidak melihat cara lain daripada membinasakan mereka. Lebih-lebih orang setengah tua berjanggut panjang dan bersenjata sepasang nanggala. Ganasnya bukan main." Tidak atas kehendaknya Lowoijo berkata, "Ialah Kiai Soto Gebang. Kau bunuh juga orang itu?" "Terpaksa," gumam Arya Saloka. Mau tidak mau Lowoijo berpikir keras, apakah ada orang lain yang membantu anak muda itu sehingga ia berhasil membunuh ketiga orang yang sama sekali bukan orang-orang kebanyakan. Dan sekarang anak itu datang menantangnya. Tiba-tiba timbullah dendam di dalam hati Lowoijo. Dendam itu semakin lama semakin membara dan menyala-nyala. Memang sejak semula ia ingin membunuh anak muda itu untuk memadamkan semangat perlawanan anak-anak Banyu Biru. Sebab anak-anak Banyu Biru yang menyingkir ke daerah Gedong Songo inilah sebenarnya yang berbahaya bagi jalan yang dirintisnya untuk menguasai seluruh daerah perdikan bekas perdikan Pangrantunan. Dan sekarang anak itu telah datang kepadanya untuk menyerahkan dirinya. Maka adalah suatu kebetulan bahwa tanpa bersusah payah ia akan dapat mencapai maksudnya. Karena itu dengan menggeram ia berkata, "Arya Saloka, kalau kau benar-benar dapat membunuh ketiga orang-orangku tanpa bantuan orang lain, maka wajarlah kalau kau berani menantang aku. Tetapi kalau dalam perkelahian ini kau akan terbunuh dengan sia-sia, maka jangan salahkan aku. Bersama-sama dengan Mantingan, kepalamu akan aku penggal dan aku akan pasang kelak di tengah alun-alun Banyu Biru. Dengan demikian apakah kira-kira rakyat Banyu Biru itu akan tetap setia kepadamu?" Arya Saloka tidak menjadi marah mendengar perkataan kasar itu. Ia tahu dari gurunya bahwa orang-orang semacam Lowoijo itu memang selalu berkata kasar. Maka dengan tenangnya ia menjawab, "Jangan kau menakut-nakuti aku Lowoijo. Kepalaku jangan sekali-kali kau penggal.
sebab alangkah sulitnya hidup tanpa kepala. Gila! Geramnya mendengar ejekan-ejekan Mantingan. Telinga Loijo telah terbakar hangus. Apalagi sekarang anak yang baru dapat tegak berdiri itu telah berani menghinanya pula. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara yang sama. Karena itu Loijo sudah tidak mau berkata lagi. Sebagai seorang maharaja di daerah Alas Mentauk yang dilindungi oleh gurunya yang maha sakti dan bernama Pasingsingan, Loijo tidak biasa membiarkan dirinya dihina dan tidak biasa pula mencoba menahan-nahan kemarahannya. Kalau ia ingin membunuh, membunuhlah ia. Kalau ia ingin menyiksa, menyiksalah ia. Kalau ia hanya sekedar ingin merampok, merampoklah ia. Demikianlah kali ini timbullah keinginannya untuk membunuh dengan cara yang paling mengerikan. Ia menganggap bahwa orang-orang itu sama sekali tidak menghargainya, tidak merasa ketakutan kepadanya. Karena itu mereka harus mendapat hukuman. Dengan menggeram dahsyat ia menerkam Arya Saloka sekaligus dengan ilmunya Alaskobar. Udara yang panas seolah-olah memancar dari tubuhnya, melingkar ke segenap penjuru di sekitarnya. Mantingan yang tidak mengalami serangan Loijo itu pun merasakan betapa udara panas itu telah membakar kulitnya. Bersama dengan itu, hatinya pun terguncang keras. Apakah yang akan terjadi dengan Arya Saloka? Mantingan sendiri mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri melawan Loijo, tetapi hatinya terlonjak ketika ia melihat Arya Saloka dengan tenangnya dapat menghindarkan dirinya dari terkaman pisau Loijo. Dengan tangkasnya ia berkisar ke samping, dan dengan gerakan yang cepat dan lincah ia meloncat memutar tombak pusakanya, langsung mengarah ke ulu hati lawannya. Loijo pun terkejut melihat serangan itu. Anak ini benar-benar seperti anak setan. Serangannya yang dibarengi dengan ajinya Alaskobar masih sempat dihindarinya. Sebenarnya lah bahwa Arya Saloka pun mula-mula terkejut merasakan serangan udara panas itu. Namun tanpa sesadarnya, udara yang panas itu lambat laun menjadi sejuk dengan sendirinya. Setelah peluhnya mengalir dari segenap lubang kulitnya, maka tubuhnya menjadi semakin terasa segar. Ia tidak lagi terpengaruh oleh udara panas yang secara bergelombang melipat dirinya. Ia sendiri tak menyadari bahwa berkat pertolongan orang berjubah abu-abulah ia dapat membebaskan diri dari serangan aji Alaskobar yang ganas. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh Arya Saloka yang semula merupakan tenaga cadangan untuk menembus urat-urat darahnya di permukaan kulit untuk melawan rangsang dari luar, kini telah bebas. Kekuatan-kekuatan itu dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan khusus. Adalah suatu kurnia baginya bahwa ia telah berhasil mengatur jalan pernafasannya serta jalur-jalur urat-urat di tubuhnya dengan baik menurut petunjuk Kebu Kanigara yang disangkanya untuk mendasari ilmunya Sosrobirowo, disusul dengan usaha orang berjubah abu-abu yang telah membuka segenap simpanan kekuatan di dalam tubuhnya. Demikianlah maka Arya Saloka seolah-olah telah dapat membebaskan dirinya dari gangguan simpul-simpul perasa dari seluruh permukaan kulitnya. Meskipun ia tidak menjadi kebal dari serangan senjata, namun dalam saat-saat tertentu dengan sendirinya, ia berhasil mengurangi segenap perasaan yang ditimbulkan oleh simpul-simpul perasa itu. Sebenarnya lah bahwa seseorang dengan mengatur pernafasannya dengan baik, pemusatan pikiran dan kehendak, percaya kepada kebenaran atas tindakannya, dan pasrah setulus-tulusnya kepada Tuhan yang Maha Besar, dapatlah kiranya orang menyingkirkan diri dari kesadaran perasaan yang ditimbulkan oleh wujud jasmaniahnya, sehingga akhirnya orang dapat menguasai wujud jasmaniahnya sendiri.
Dalam keadaan yang demikianlah Arya Saloka bertempur dengan gigihnya melawan Lowoiju. Sebagai seorang pemuda yang sedang berkembang, ia memiliki semangat yang luar biasa. Otot-ototnya yang mulai tampak berjalur-jalur di bawah kulitnya telah membentuk tubuhnya menjadi bertambah serasi dengan wajahnya yang keras penuh daya juang dan penuh harapan bagi masa depan. Mantingan melihat pertempuran itu seperti terpaku di tempatnya. Mimpi pun tidak bahwa ia akan berkesempatan menyaksikan Arya Saloka bertempur melawan Lowoiju dalam keadaan sedemikian baiknya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Arya Saloka telah berhasil menempa dirinya menjadi seorang anak muda perkasa. Yang mau tidak mau, harus diakuinya bahwa anak itu telah melampauinya dan menempatkan dirinya sejajar dengan tokoh hitam yang terkenal itu. Bahkan ternyata bahwa Arya Saloka sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam pertempuran itu, meskipun ia harus melawan ilmu Lowoiju yang memancarkan panas sepanas api. Mantingan tersadar ketika beberapa kali udara panas melanda dirinya. Karena itu segera ia melangkah surut menjauhi titik pertempuran itu dengan pertanyaan di dalam dirinya. Apakah sebabnya maka Arya Saloka seolah-olah sama sekali tidak merasakan sentuhan-sentuhan udara panas itu? Meskipun demikian, Mantingan belum berani meninggalkan Arya Saloka bertempur di luar pengawasannya. Kalau terjadi sesuatu atas anak itu, maka Mantinganlah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Sedangkan untuk ikut serta di dalam pertempuran itu, Mantingan tidak sampai hati. Ia tidak melihat keharusan untuk bertempur berpasangan melawan Lowoiju. Meskipun ia yakin bahwa seandainya ia ikut serta, maka pasti ia berdua dengan Arya Saloka akan segera dapat memenangkan pertempuran itu. Meskipun barangkali tubuhnya akan hangus oleh pancaran panas dari tubuh Lowoiju. Karena itu, Mantingan hanya dapat melihat saja pertempuran itu dengan penuh minat. Meskipun trisulanya tetap tergenggam erat di tangan, ia kemudian menjadi bangga ketika melihat Arya Saloka bertempur dengan gagahnya, menyambar-nyambar seperti burung Raja Wali raksasa. Tetapi Lowoiju itu pun sangat lincah. Ia benar-benar dapat bergerak seperti kelelawar di dalam gelap. Matanya menjadi bercahaya seperti mata serigala. Dengan menggeram dahsyat sekali, ia bertempur semakin ganas. Namun demikian di dalam hatinya terseliplah pertanyaan yang membelit-belit dirinya. Seperti juga Mantingan, Lowoiju menjadi heran kenapa anak muda itu dapat membebaskan dirinya dari pengaruh ilmu alas kobar. Ketika Lowoiju tidak dapat menemukan jawab atas pertanyaan itu, justru ia menjadi semakin marah. Geraknya menjadi semakin ganas, mirip seperti serigala kelaparan. Ia merangsang lawannya dengan rakusnya. Kedua pisau belatinya berkilat-kilat menyambar-nyambar seperti sepasang halilintar yang dipakai dewa pencabut nyawa, seperti dalam cerita pewayangan. Tetapi Arya Saloka pun tangguh bukan kepalang. Tombaknya dapat melindungi tubuhnya rapat sekali. Sedang gumpalan bayangan tombaknya itu bergulung-gulung seperti awan gelap yang siap menelan apa saja yang menghalangi jalannya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya. Lowoiju, murid terkasih hantu bertopeng melawan Arya Saloka. Dalam dunia pengembaraannya, Lowoiju telah banyak memiliki pengalaman yang dahsyat dan mengerikan. Telah beberapa puluh orang yang cukup terkenal dilawan dan dibunuhnya. Telah beberapa daerah perdikan yang didatanginya dan bertekuk lutut menyerahkan segala harta kekayaannya. Tetapi beberapa kali ia berhasil meloloskan diri dari jaring-jaring yang dipasang oleh para pejabat keamanan dari kerajaan Demak. Namun ia masih tetap pada pekerjaannya, merampok, membunuh,
Dan yang terakhir terbesitlah kemauan Lowoijo untuk menundukkan perdikan Banyu Biru. Apalagi ketika tersiar berita untuk kedua kalinya bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten tersimpan di daerah itu. Ketika itu ia bersepakat dengan kawan-kawan segolongannya untuk bersama-sama menghancurkan Banyu Biru, meskipun mereka yakin bahwa setelah itu akan terjadi saling mendesak dan saling membunuh di antara golongan hitam itu sendiri. Namun tiba-tiba rintisan usahanya itu terbentur hanya karena Arya Saloka datang kembali ke tanah perdikannya. Apakah sebenarnya arti dari anak ini? Tetapi ia sekarang menghadapi suatu kenyataan bahwa Arya Saloka yang masih muda itu memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan demikian maka dada Lowoijo menjadi semakin bergolak. Dengan darah yang mendidih ia mengerahkan segenap kekuatannya dengan dilambari oleh ilmunya Alas Kobar untuk membinasakan anak itu. Namun Arya Saloka bukanlah seekor cacing yang hanya mampu melingkarkan diri. Lebih dari 5 tahun ia telah membajakan dirinya, dipadu dengan tubuhnya yang sedang mekar dalam umurnya yang muda itu. Maka ia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ia memiliki ketangkasan, ketangguhan, dan kelincahan yang dapat menyamai Lowoijo. Bahkan apapun yang dapat dilakukan oleh Lowoijo dapat disejajari oleh lawannya yang muda itu. Dengan demikian, Lowoijo menjadi bertambah marah, bahkan akhirnya ia kehilangan kesabaran dan perhitungan. Apalagi ketika sekali-kali ia sempat melihat lingkaran-lingkaran pertempuran yang lain. Tak ada tanda-tanda sama sekali bahwa anak buahnya dapat mengatasi keadaan. Wadas Gunung, adik seperguruannya, ternyata semakin sulit keadaannya. Ia hanya dapat berkisar mundur dan mundur. Tanpa Tembini bagi Wilis Wadas Gunung sama sekali tidak berarti, meskipun untuk membunuhnya tidak pula terlalu mudah. Sedang Wirasaba masih bertempur pula dengan garangnya. Kapaknya terayun-ayun menakutkan. Di kejauhan tampak Widuri berdiri tegak dengan rantai berputar di tangan kanannya. Bagolan yang berdiri beberapa langkah di mukanya hanya berkisar-kisar saja. Dengan tertawa-tawa Widuri membiarkan Bagolan menyerangnya. Tetapi untuk beberapa lama Bagolan sama sekali tidak berani mendekati gadis kecil dengan rantai berputar itu. Seperti seekor ayam jantan yang takut menghadapi lawannya, ia berkisar berputar-putar. Namun kemana ia pergi, Widuri selalu menghadapinya. Akhirnya Bagolan menjadi marah juga. Marah, malu, dan segala macam perasaan bercampur baur. Kedua bola besi bertangkai di tangannya telah basah karena peluhnya. Dengan gemetar ia menggigit bibirnya. Sekali-sekali ia ingin meloncat dan memukul hancur gadis itu. Tetapi setelah sekian lama ia bertempur, ia mengetahui benar bahwa gadis kecil itu telah memiliki kesempurnaan dalam bermain-main dengan rantainya. Sehingga yang dapat diperbuatnya hanyalah mengumpat-umpat di dalam hati tak habis-habisnya. Kalau saja Widuri menyerangnya, Bagolan akan mendapat kesempatan pada perubahan-perubahan gerak gadis itu. Tetapi ternyata Widuri masih berdiri saja di tempatnya. Tetapi justru karena itu, Bagolan merasa malam itu tegang sekali. Keningnya berkerut-kerut dan nafasnya terdengar berkejaran. Ia ingin berbuat sesuatu, tetapi tidak dapat. Karena itulah maka ia menjadi seperti cacing kepanasan. Lowoijo sendiri akhirnya merasa bahwa Arya Saloka ternyata jauh meleset dari anggapannya. Anak muda itu bertempur dengan tangkasnya. Apa yang dilakukan oleh anak muda itu benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Mahesa Jenar beberapa tahun yang lalu di hutan Tambak Baya. Ketangkasan,
ketangguhan dan keterampilan. Bahkan sekarang ketika ia telah dapat melengkapi ilmunya dengan ilmu pamungkasnya Alas Kobar, anak itu sama sekali tidak menemui kesulitan apa-apa. Sehingga menurut penilaian Lowoijo, Arya Saloka sekarang telah lebih jauh maju dari Mahesa Jenar 5 tahun yang lalu. Di samping perasaan marah, timbul pula sepercik pertanyaan di dalam dada hantu Mentauk itu. Kalau muridnya telah berhasil menguasai ilmu sedemikian tingginya, lalu bagaimana dengan Mahesa Jenar sendiri? Sementara itu Arya Saloka bertempur terus dengan cepatnya. Karena ia pernah mendengar bahwa Lowoijo memiliki ilmu yang tinggi, maka ia tidak berani berjuang dengan separuh hati. Dan sekarang ternyata apa yang pernah didengarnya itu adalah benar. Ia pernah bertempur dan bahkan membunuh sepasang uling dari rawa bening. Namun ternyata Lowoijo mempunyai kelebihan dari mereka. Tetapi Arya Saloka tidak tahu bahwa ilmu Alas Kobarlah yang agak mengganggu dirinya, karena sebagian kekuatan cadangannya tersalur untuk melawan kekuatan pancaran panas, sehingga kulitnya tidak hangus karenanya. Di samping tata pernafasannya yang sempurna, serta kebulatan pikiran dan tekadnya, serta pasrah diri setulus-tulusnya kepada Tuhan yang Maha Besar, maka hal yang demikian itulah yang telah mengurangi gangguan perasaan pada bentuk jasmaniahnya. Lowoijo semakin lama menjadi semakin ganas. Ia sama sekali tidak peduli ketika didengarnya sekali lagi sebuah teriakan nyaring dari mulut orang yang bernama Ketapang karena goresan kapak Wirasaba. Bahkan ia kemudian tidak sadar ketika di sekeliling titik pertempuran itu telah berdiri berjajar-jajar Wirasaba, Rara Wilis, dan Endang Widuri di samping Mantingan. Mereka telah kehilangan lawan-lawan mereka karena melarikan diri. Tetapi sebenarnya Lowoijo sendirilah yang telah mengeluarkan perintah itu. Perintah untuk meninggalkan gelanggang. Sebab ia yakin kalau anak buahnya bertempur semakin lama, mereka pasti akan binasa. Dengan sebuah suitan yang tak dimengerti oleh orang lain, Lowoijo membenarkan anak buahnya untuk menyingkir. Tetapi ia sendiri sama sekali belum bermaksud meninggalkan pertempuran itu. Ia benar-benar ingin membunuh Arya Saloka. Ia mengenal sifat-sifat kesatria dari lawan-lawannya itu. Karena sifat-sifat itu, maka mereka pasti tidak akan menyerangnya bersama-sama. Perhitungan-perhitungan yang licik ini pun bagi Lowoijo tidak ada halangan apapun. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Dan ternyata perhitungannya kali ini pun benar. Rara Wilis, Widuri, Mantingan, dan Wirasaba, bahkan kemudian juga Jaladri, hanya berdiri dengan tegang mengamati pertempuran itu dengan seksama, meskipun di tangan mereka tetap tergenggam senjata masing-masing. Bahkan ujung pedang Rara Wilis itu pun meskipun menunduk ke tanah, namun tetap bergetaran, siap untuk menembus dada hantu dari Mentauk itu. Namun mereka seakan-akan terpesona melihat pertempuran itu, meskipun mereka tidak merasa curang apabila mereka bersama-sama menangkap Lowoijo itu. Namun tiba-tiba di dalam hati mereka timbullah keinginan untuk mereka agar membiarkan Arya Saloka bertempur sendiri. Sedang Lowoijo yang ingin meyakinkan dirinya bahwa ia mengharap untuk dibiarkan bertempur sendiri, kemudian berkata, "Hai betina-betina dari Banyu Biru, kenapa kalian tidak maju bersama-sama? Jangan berpura-pura bersikap jantan dengan membiarkan anak kecil ini menjadi korban kesombongan kalian." Dari jajaran para penonton itu terdengar Mantingan menjawab, "Lowoijo, jangan mempergunakan cara yang berpura-pura untuk menyelamatkan diri. Jangan pula berbicara tentang kejantanan. Dan apakah salahnya kalau kami bersama-sama dan beramai-ramai menangkapmu? Bukankah kau telah datang dengan sembunyi-sembunyi memasuki perkemahan kami? Tetapi biarlah, untuk sementara kami ingin melihat kau bertempur.
Hati Lowoijo menjadi bertambah panas, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Meskipun orang-orang lain tidak ikut membantu Arya bertempur, namun senjata-senjata mereka yang telah siap itu pun sangat mempengaruhinya. Apalagi memang sebenarnya lah bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan anak muda ini. Meskipun anak muda ini pun mempunyai harapan yang kecil saja untuk mengalahkannya. Namun sebagai seorang tokoh yang namanya telah bersemayam di dalam hati rakyat di sekitar hutan Mentauk, maka ia pun menjadi malu atas dirinya sendiri. Mula-mula Mantingan dan kawan-kawannya menjadi heran, apakah maksud Lowoijo dengan memperpanjang pertempuran itu. Sebab mereka sudah pasti dan Lowoijo sendiri juga sudah pasti bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan Arya Saloka. Tetapi kenapa ia tidak saja melarikan diri seperti kawan-kawannya? Pertanyaan itu akhirnya memenuhi rongga dada Mantingan. Karena itu ia pun menjadi bertambah waspada. Apakah kawan-kawan Lowoijo pergi untuk memanggil kawan-kawannya? Kemudian dengan berbisik-bisik disampaikanlah kecurigaannya itu kepada Wirasaba yang ternyata sependapat pula. Apalagi kemudian di kejauhan terdengarlah suatu suitan nyaring. Nyaring sekali seperti suara hantu kehilangan anaknya. Suara suitan itu kemudian disahut pula dengan suara lain yang lebih jauh tetapi dengan nada yang lebih tinggi. Mantingan melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia tidak dapat membiarkan pertempuran itu lebih lama lagi. Dengan lantang terdengarlah ia memerintah, "Tangkap iblis dari Mentauk ini." Rara Wilis, Widuri, Jaladri dan Wirasaba segera berloncatan mengepung Lowoijo yang tinggal bertempur seorang diri. Untuk beberapa saat Lowoijo meloncat surut dan berhenti bertempur. Dengan mata yang liar ia memandang berkeliling, seolah-olah ia sedang mencari kelemahan dari kepungan itu. Ketika matanya menyambar wajah Jaladri, ia berharap untuk dapat menembus di sisi itu. Tetapi tiba-tiba Lowoijo melihat Wirasaba merapatkan dirinya. Kemudian matanya berkisar pada Widuri. Ah, anak ini bukan main. Wajahnya yang mungil itu tampak cerah, secerah bintang. Diam-diam Lowoijo mengaguminya. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengagumi kecantikan gadis kecil itu. Dalam kegelisahan tiba-tiba Lowoijo mengangkat kepalanya ketika sekali lagi mendengar sebuah suitan dekat di samping mereka berdiri. Mendengar suitan itu tiba-tiba wajah Lowoijo menjadi terang kembali. Tampaklah kemudian sebuah senyuman menghias bibirnya. Sebaliknya orang-orang yang mengepungnya menjadi terkejut karenanya. Mereka sadar bahwa suara itu mempunyai arti yang penting sekali bagi Lowoijo dan bahkan bagi perkemahan anak-anak Banyu Biru itu. Karena itu, tanpa bersepakat, mereka bersama-sama menyiagakan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang lebih berbahaya. Dan apa yang mereka cemaskan itu pun terjadi. Dalam keremangan cahaya bintang yang lemah, tampaklah sebuah bayangan seperti bayangan hantu yang melayang-layang, memasuki gelanggang dan kemudian berdiri tegak di samping Lowoijo. Bayangan dari seorang yang berjubah abu-abu, serta menyembunyikan wajahnya di balik sebuah topeng yang kasar dan jelek. Pasingsingan. Hampir setiap mulut berdesis mengucapkan nama yang mengerikan itu. Terdengar Pasingsingan tertawa pendek. Kemudian seperti bergulung-gulung di dalam perutnya ia berkata, "Apakah yang telah kalian lakukan terhadap Lowoijo?" Pertanyaan itu sederhana sekali, namun di dalamnya terkandung suatu tuntutan yang dalam. Dalam kalimat yang sederhana itu Pasingsingan telah menyatakan maksud kedatangannya, menuntut bela terhadap murid serta anak buahnya. Apalagi kemudian terdengar ia bergumam, "Kalian telah melakukan beberapa kesalahan."
Setiap dada menjadi terguncang karenanya. Mereka semua telah mengenal, setidak-tidaknya mendengar nama Pasingsingan. Karena itu, mau tidak mau meremanglah tengkuk mereka melihat orang yang bernama Pasingsingan itu berdiri di hadapan mereka dengan sebuah tuntutan yang mengerikan. Tetapi mereka tidak akan dapat berbuat lain daripada mengangkat dada mereka sebagai jantan sejati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.